Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil, justru malah menambah nikmat yang diberikan kita karena berkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabil syadid. Dan jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku, dan jika kalau kalian mengufuri nikmatku, maka sungguh ingatlah azabku sangat pedih. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa misi perdamaian, Nabi yang telah mendobrak kebatilan, Nabi yang akan menghantarkan kita jalan keselamatan dengan jalur ketakwaan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya yang senantiasa mendampingi dalam dakwahnya, kepada para sahabat yang senantiasa setia dalam menemaninya, dan kepada para tabi'in tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah maupun ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh setiap manusia atau kebanyakan dari kita. Apa itu? Dalam sebuah hadis dikatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang disebutkan tadi adalah nikmat sehat dan juga waktu luang, yang dimana banyak orang yang menganggap bahwasanya kita sehat sekarang itu memang karena badan kita yang kuat, itu memang karena fisik kita yang kuat, jiwa kita. Tapi padahal hakikatnya itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya tak banyak orang yang mau mensyukuri nikmat sehat. Dia menganggap biasa saja dirinya sehat, padahal itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan kalaulah kita mau bagaimana tahu rasanya nikmat itu sehat, mungkin kita bisa datang ke rumah sakit. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang dia mungkin ketika bernafas butuh bantuan oksigen tambahan bertabung-tabung yang harganya tidak begitu murah, namun sangat mahal. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fasilitas yang luar biasa, yaitu hidung, yang dengannya kita bisa menghirup udara dengan semau kita. Sebanyak apapun udara yang kita hirup, kita tidak akan overdosis. Maka nikmat mana lagi lah yang kita dustakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala, menuntut pada Allah Subhanahu wa taala terus, seolah-olah yang ada di pikiran kita nikmat itu hanya berupa rezeki, hanya berupa uang, rumah mewah, kemudian jabatan tinggi, hanya itu nikmat. Makanya banyak orang yang tidak syukur, karena yang ada di persepsi mereka nikmat itu adalah sebuah materi, padahal jasad yang sehat itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Kalaupun nikmat itu berupa materi, misalkan sekarang ada orang yang datang jauh-jauh dari luar negeri datang ke Indonesia, menawarkan kepada kita, mau nggak saya beli bola mata kamu atau 2 bola mata kamu, saya beli dengan harga 5 miliar. Pasti kita tidak akan mau. Karena meskipun kita punya banyak uang, tapi fisik kita, jasad kita sakit, buat apa? Kita nggak bisa merasakannya. Jadi yang paling penting adalah nikmat sehat. Maka itu banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terima kasih atas nikmat sehat yang kau berikan kepadaku, sehingga aku tidak mengeluarkan biaya untuk bisa sehat, sehingga BPJS ku pun tidak terpakai. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dan banyak juga di antara kita menganggap bahwa waktu luang adalah hal yang biasa.
Padahal itu justru hal yang luar biasa, di mana banyak manusia, tetangga kita, teman-teman kita yang mereka disibukkan dengan urusan-urusan dunia sampai lupa meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang hanya 5 menit saja tidak mampu mereka lakukan. Ketika azan berkumandang, mungkin ada yang masih sibuk di kantornya mengetik di depan laptopnya, ada yang masih di atas kendaraannya, ada yang masih menulis dengan tinta dan juga kertasnya. Akan tetapi kita semua yang diberi keringanan melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ibadah salat, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Maka jangan anggap remeh itu. Selama kita masih dapat nikmat waktu luang untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat tersebut. Kalau Allah sudah ambil nikmat tersebut, maka Allah pun akan sibukkan diri kita dengan urusan-urusan dunia, yang dunia itu sifatnya hanya sementara. Bayangkan tatkala kita disibukkan dengan bekerja, disibukkan dengan mencari harta, kemudian tiba-tiba kita meninggal saat itu juga. Bagaimana? Apakah sudah siap bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu, mumpung kita masih diberikan banyak waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa membaca Al-Quran, dan anggota badan kita untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah cabut nikmat waktu luang tersebut. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi Anda pribadi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.